Pemirsa, di hari ke-8 penerapan PPKM darurat, antrian kendaraan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan masih terjadi hingga malam hari. Dan berikut ini laporan Mahathir Muhammad, juru kamera Rizky Solehudin dan Koirudin untuk Anda. Antrian kendaraan di jalur penyekatan PPKM darurat tepatnya di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ini antrian kendaraan masih terjadi hingga pada malam hari. Kalau menurut data kami terima dari Dinas Perhubungan dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga pada malam hari ini sebenarnya sudah sebanyak kurang lebih 1.000 kendaraan khususnya motor dapat melintas. Untuk mobil kurang lebih sebanyak 600 kendaraan mobil atau roda 4 ini bisa melintas di jalur penyekatan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Alasan dari pihak kepolisian dapat memberikan mereka melintas di jalur penyekatan ini karena memang ada dua surat yang bisa mereka tunjukkan. Yang pertama adalah surat dari surat tugas yang mereka dapatkan dari kantor dan juga surat atau sertifikat vaksinasi yang mereka dapat tunjukkan melalui print out atau menggunakan foto dari handphone mereka saat ditunjukkan ke petugas. Kalau antrian yang ada di PPKM darurat di jalur Lenteng Agung, Jakarta Selatan ini memang lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 atau motor yang lebih banyak yang diberhentikan sebenarnya karena memang banyak sekali mereka kegiatan-kegiatan pada apalagi ini malam minggu mereka akan berkegiatan atau berpergian ke arah Jakarta. Ini apabila memang alasannya tidak jelas dan tidak bisa menunjukkan surat-surat atau bahkan tidak menggunakan helm atau pelindung kepala, dan langsung atau secara otomatis akan diminta langsung mengambil jalur paling kanan untuk muter balik di Tapal Kuda flyover Lenteng Agung. Dan kalau di penyekatan Lenteng Agung sendiri memang jauh lebih rapi. Di jalur pertama dan jalur kedua ini khusus untuk kendaraan motor, jalur ketiga untuk kendaraan mobil sipil, dan jalur keempat ini dikhususkan untuk yang bekerja di bidang esensial seperti nakes, ambulans, dan mobil-mobil lainnya memang dapat dipersilakan untuk lewat oleh dari petugas gabungan yang ada di sini. Namun juga untuk himbauan terus dilakukan melalui mobil pengeras suara dari pihak kepolisian untuk seluruh warga masyarakat yang nantinya akan berpergian, dihimbau untuk tetap berada di rumah, untuk tidak melakukan aktivitas atau tidak melakukan mobilitas selama PPKM darurat ini dilangsungkan. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai 12 Juli mendatang, setiap warga yang akan keluar masuk Jakarta wajib memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Syarat ini berlaku bagi seluruh moda transportasi termasuk KRL dan transportasi online. Mulai 12 Juli mendatang, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan syarat keluar masuk selama masa PPKM darurat. Warga wajib memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. STRP hanya ditujukan bagi pekerja sektor esensial, kritikal, dan perorangan yang memiliki kebutuhan mendesak. STRP berlaku untuk semua moda transportasi, mulai dari kendaraan pribadi, KRL, Transjakarta, hingga transportasi online. Jika tidak memenuhi syarat, yang bersangkutan akan diminta memutar balik. Mudah memilah-milah, dan bila tidak membawa surat tersebut akan kami putar balikkan. Ini lebih jelas, lebih tegas lagi. Dan ini juga berlaku di moda transportasi kereta api. Ini sangat akan membantu kita beban terutama di angkutan daratnya untuk kendaraan pribadi karena mobilitas. Selama pelaksanaan PPKM darurat sejak 3 Juli, penurunan mobilitas warga di berbagai moda transportasi baru mencapai 10 hingga 30%. Sementara target pemerintah 50%. Penurunan mobilitas dengan STRP diharapkan bisa menekan lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait penetapan STRP, Kementerian Perhubungan akan mengatur pengguna transportasi umum termasuk ojek online. Sementara kebijakan ini dinilai mendadak karena diterapkan seminggu setelah PPKM darurat berlaku. Yang akan diatur, jadi yang pertama adalah untuk transportasi perkeretaapian, khususnya di komuter dan aglomerasi. Yang kedua adalah untuk transportasi darat, ini termasuk kendaraan umum maupun pribadi. Ya, jadi ini memang ada dua moda transportasi yang kita atur karena ketika kita berbicara soal aglomerasi didominasi oleh dua moda transportasi tersebut. Ya, dan memang syaratnya adalah tadi yang sudah saya sampaikan, Mbak, ya,
masuk kriteria di pekerja di sektor esensial dan kritikal, dan juga membawa surat keterangan di setiap daerah mungkin bisa berbeda-beda namanya, di DKI STRP, kemudian juga kalau tidak ada STRP, di dalam ketentuan ini ada atau Mbak, yaitu surat keterangan dari pimpinan perusahaan atau pejabat eselon 2 setidaknya di instansi pemerintah. Kebijakan ini mepet, jadi belum tersosialisasikan, maka tentu ini satu hal yang dibutuhkan satu kerja keras untuk menginformasikan atau mensosialisasikan. Yang kedua, bahwa kebijakan STRP, sebenarnya namanya STRP kan berarti untuk pekerja, artinya ini harusnya idealnya hanya khusus untuk pekerja saja gitu. Pemirsa, pemerintah akan memperluas penerapan PPKM darurat di luar Pulau Jawa Bali. PPKM darurat di luar Pulau Jawa Bali memiliki esensi yang sama dengan Jawa Bali, namun laporan pelacakan varian COVID diperbarui dan peningkatan vaksinasi diperkuat. Untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa, pemerintah memutuskan untuk memperluas pelaksanaan PPKM darurat ke 15 wilayah kabupaten kota di luar Pulau Jawa. Selamat sore, salam sejahtera untuk Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan PPKM darurat di luar Pulau Jawa Bali akan dimulai pada Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021. Ada 15 kabupaten kota yang diberlakukan PPKM darurat, yakni Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukit Tinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan. Dalam PPKM darurat kali ini, pemerintah menyempurnakan pengendalian COVID-19 dengan menyertakan catatan CT untuk mengantisipasi varian Delta. Beberapa kasus yang bisa dimonitor berbasis kepada varian of concern Delta, itu Pak Menkes sekarang sudah memberikan acuan bahwa apabila CT-nya rendah di bawah 20, bahkan ada yang di bawah 10, ini potensial besarnya adalah varian Delta. Sementara itu, pemerintah akan segera melakukan program vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan. Program vaksinasi ketiga rencananya akan dimulai minggu depan untuk 1,47 juta tenaga kesehatan dengan menggunakan vaksin Moderna. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, pengendalian COVID-19 di wilayah PPKM darurat akan melibatkan TNI dalam penyediaan ruang perawatan bagi pasien COVID-19. Selain itu, TNI juga bertanggung jawab dalam penyaluran obat hingga alat kesehatan. Pemerintah menambah tugas TNI dalam pengendalian pandemi COVID-19 di wilayah PPKM darurat. TNI tak hanya mengawasi mobilitas warga di titik penyekatan dan menindak warga yang tak patuh protokol kesehatan. Kini TNI akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membantu penanganan pasien COVID-19 tak bergejala dan bergejala ringan dengan membuka tempat perawatan atau shelter. BUMN, Koordinator PPKM Darurat, juga memberi arahan kepada TNI dan Polri untuk memetakan peluang penambahan tempat perawatan, baik untuk isolasi mandiri maupun untuk perawatan intensif di seluruh Jawa Bali maupun luar Jawa dan Bali. Selain itu, TNI juga akan menjadi penyalur atas ketersediaan obat-obatan hingga alat medis ke wilayah PPKM darurat. Diketahui keterisian rumah sakit di wilayah Jawa Bali mulai mencapai 90 hingga 100%. Bahkan pemasangan tenda darurat sebagai ruang IGD juga telah dilakukan, tetapi masih banyak pasien COVID-19 yang bergejala sedang hingga berat tak dapat ruangan perawatan. Pemerintah pun menargetkan adanya peningkatan 40% dari kapasitas ruang isolasi dan ruang perawatan intensif dari sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.